iman sebesar biji sesawi menghasilkan mujizat besar. Biji sesawi itu bijinya kecil banget, ya saudara. Kalau ada yang ke Israel, ke Holy Land, saudara tolong titip, ya saudara tolong minta beberapa biji, ya saudara akan kecewa melihatnya, ya saudara. Oh seandainya biji ini adalah emas ya, biji yang hitam warnanya seperti pasir besarnya, tetapi menjadi pohon yang besar kata Tuhan Yesus. Bukan sayur sawi, bukan. Ya, tetapi ini biji sesawi yang pohonnya besar. Tuhan berkata, unggas dan burung-burung membuat sarang di sana dan manusia berteduh di bawahnya. Dari biji yang sangat kecil. Iman sebesar biji sesawi saya, iman sebesar biji sesawi saudara, akan menuntaskan tahun ini. Hanya sisa sedikit hari dengan mengalami dan menerima mujizat di dalam kehidupan saudara. Karena tidak ada yang mustahil. Saudara, bulan Desember adalah bulan di mana para dealer sepeda motor maupun juga mobil, kendaraan, atau perkakas rumah tangga mengobrol dengan banyak diskon, ya, dengan banyak potongan harga. Itu Desember. Kalau mau beli apa-apa bulan Desember, saudara. Apalagi kalau sudah dekat, ya, tinggal seminggu begitu, wah banyak potongan harga di sana. Saudara, apa sebab? Karena mereka menganggap tahun ini hanya dibantu pada bulan Desember. Kalau sampai bulan Desember mereka tidak bisa booming, mereka tidak bisa mendapat aliran dana segar masuk. Saudara, maka mereka harus membukukan buku mereka, ya saudara. Para book holder mereka, pemegang buku mereka akan menuliskan begitu banyak minus defisit, ya, ataupun harta yang tertunda, keuntungan yang tertunda, saudara. Semua pedagang tahu akan hal itu. Itu sebab mereka akan memforsir. Januari, Februari digenjot harga tinggi. Sampai pertengahan tahun mulai agak merosot. Akhir tahun mulai rendah. Ya, saudara. Itu sebab saudara mesti tahu, orang menggunakan taktik dan strategi pada akhir tahun. Lantas saudara dan saya pakai apa? Untuk kita mendapat keuntungan yang besar pakai apa? Pakai iman sebesar buah jeruk. Biji sesawi, ya. Jadi saudara sudah mulai mengerti ya, biji sesawi. Tidak ada iman sebesar buah jeruk. Iman itu cuma ada sebesar biji sesawi. Kalau sampai iman saya lebih kecil dari itu, nggak tahu deh bagaimana nasib saya. Ya, saudara, itu adalah ukuran yang Tuhan tetapkan untuk bisa menghasilkan mujizat besar dalam hidup kita. Itu sebab kita akan membuka dari Matius pasal yang ke-17, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya undang kita bangkit berdiri sekali lagi, dan kita akan membacanya. 1, 2. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar
biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Wow, luar biasa. Katakan, wow, luar biasa. Bila Tuhan berfirman, pasti luar biasa. Tetapi kenapa yang luar biasa tidak saya terima? Nah, ini yang kita akan pelajari. Semua manusia itu lemah, saudara. Semua manusia itu tercobai oleh iblis yang membisiki dalam telinga hatinya. Supaya apa? Supaya orang yang sudah lemah imannya ini ambles dari permukaan. Saudara, yang namanya sudah terdaftar di sorga, dicoret sama Tuhan. Betapa senangnya iblis menulis nama kita di dalam neraka. Begitu dia tahu Tuhan mencoret, dia menulis nama kita di neraka. Tidak ada alternatif yang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Itu sebab saudara mesti tahu. Saya sudah bilang tidak ada manusia kuat di dalam dunia. Semua katakan kecuali manusia itu. Halo, kecuali manusia itu, yaitu saya, selalu kuat dan mengarah kepada Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Tidak ada kekuatan yang saya dan saudara miliki dalam hidup ini melawan makhluk ini. Makhluk siapa? Iblis. Jadi saudara mesti sadar, jangan anggap enteng iblis itu. Saudara bisa menganggap enteng kalau saudara sudah punya pengalaman mengalahkan iblis. Dan saben kali dia melihat saudara dari kejauhan, dia sudah lari meninggalkan saudara. Tidak berani dia mendekat pada saudara. Saya yakin kita kepingin itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebab sekali lagi saya cuma menjelaskan pada saudara, memohon lebih dekatlah kepada Tuhan. Bila kita lebih dekat pada duniawi, iblis dekat sekali dengan kita. Dia tidak langsung mengganggu saudara, dia tidak langsung menampar kita dan menyiksa kita, tidak. Dia cuma mau nempel sama kita, supaya dia menjadi penasehat hidup kita. Ingat itu. Karena dia hanya mencari jiwa dan roh kita. Dia tidak mencari harta kita. Dia tidak mencari kesehatan kita. Dia mencari jiwa dan roh kita. Dia nempel terus sama kita. Dan kita pikir, aku tidak diganggu. Kita pikir, semua running well, semua baik. Ya, dia tidak mengganggu sama aku. Mungkin dia takut sama aku. Salah. Kita salah pikir. Dia menempel kita karena dia mencari kesempatan. Ya, dia mencari sesuatu kesempatan yang bagus sekali. Supaya sekali dia bicara, habislah saya, habislah saudara. Itu sebab saudara tidak boleh anggap enteng pekerjaan iblis. Terbukti 12 murid Yesus gagal menyembuhkan si anak muda yang sakit ayan, sebentar dilempar dalam api, sebentar dilempar dalam air oleh iblis. Gak ada yang berani megang dia. Gak ada yang bisa menahan dia dari siksaan iblis. Anak ini babak belur dan luka-lukanya yang luar biasa, luka bakarnya. Ayahnya menangis dan datang kepada Yesus dan berkata, Guru, aku sudah membawa anakku kepada murid-muridmu. 12 orang. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan anakku ini. Kasihanilah. Karena dia tersiksa sekali. Saudara, dan Yesus sebelum bertindak apapun pada si anak yang dirasuk setan ini, dia menegur dan marah kepada 12 murid. Berapa lama lagi aku sabar dengan kamu? Berapa lama lagi aku bisa bertahan dengan kamu? Saudara, kenapa Tuhan marah? Karena 12 murid tidak punya kuasa. Saudara, bukan karena mereka tidak bisa kasih apa-apa kepada Yesus.
Bukan mereka selalu memberati keuangan yang dipegang oleh Yudas Iskariot untuk membiayai 12 murid ini. Tidak. Tetapi karena mereka useless. Gak berarti sama sekali. Jadi saudara mesti tahu di pandangan Allah, kalau saya tidak punya kuasa, saya itu useless. Saya itu tidak punya sesuatu yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan. Sebagai satu karya, satu pelayanan kepada orang-orang lain. Saya tidak bisa. Itu sebab Tuhan berkata, aku berapa lama lagi harus bersama dengan kamu. Berapa lama lagi harus sabar sama kamu. Wah, bahaya ya. Tuhan kalau bilang begitu pada saya, itu sangat bahaya. Saudara, bukan dia mau meninggalkan saya, tapi dia mau memberi pelajaran kepada saya. Dia mau mengkoreksi saya. Dan itu sangat sakit. Saudara, kenapa rumah tangga kita, mata pencaharian kita, cita-cita orang tua terhadap anaknya gagal. Cita-cita dari anak-anakku yang masih muda dan remaja, kenapa terdampar dan terhempas begitu saja. Dan semua berkata, ya sudah bukan kehendak Tuhan. Ya sudah memang cuma sampai di sini kemampuanku. Kemampuan orang tuaku. Saudara, wah iblis senang sekali. Ya memang kamu itu cuma kayak begitu. Kamu itu kualitasnya cuma begitu, orang tuamu itu apa sih? Marahlah sama Tuhan. Jangan terima sama Tuhan. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk kita keluar dari semua belenggu kita. Dari semua hambatan hidup kita untuk menuju pada kesuksesan dan target ilahi semasa kita masih hidup. We have to struggling with wholeheartedness to overcome every evil spirit and every devil in our life that is against us in all fronts around us. They just want to crush you down and register you to become the hell where you and I will be bring over there. Saudara, tidak ada keinginan iblis yang bagus, tidak ada. Dia senang kalau saudara gagal karena dia bisa bisikin. Dia senang kalau saya gagal dan tidak berhasil mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Apa yang disebutkan dalam janji Alkitab, jangan sampai terjadi sama saudara. Maka itu serial ini, setahun hidup dalam realita janji Allah, iblis paling tidak suka. Iblis paling gak suka. Itu sebab saya tahu dan saya sadar, saya menyampaikan berita dan satu pelajaran, sampai seri yang ke-85 ini, iblis dia mengancam saya. Dan dia tidak suka saya menyampaikan hal ini. Karena bagi dia, jangan sampai seorang anak Tuhan mendapat realita janji Allah menjadi satu kenyataan. He is very against me and he is very fierce to me. I have to told you, saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan, iman kita harus sebesar biji sesawi supaya kita mendapat mujizat yang besar. Sebelum mati harus ngalamin. Jangan cuma hal yang kecil-kecil saja diberkati dan lain sebagainya. Dan saya tidak bisa mencatatkan dalam sejarah hidup saya mujizat yang besar dalam hidup saya. Jangan. Kita harus mengalami. Kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Katakan, iman saya hanya harus sebesar biji sesawi saja. Cukup untuk menghasilkan mujizat yang besar. Dalam nama Yesus, saya yakin demikian. Amin. Saudara, itu sebab saya akan lanjutkan. Saudara, iman sebesar biji sesawi, dalam Matius pasal yang ke-17 tadi ayat yang ke-15 sampai 20, seberapa dahsyatnya. Saudara, kita melihat ya, ada tangan di sana, ada 2 jari yang memegang
biji sesawi, tapi ini sudah diperbesar berapa puluh kali bijinya. Ya, itu pohon sesawi itu segitu besar, ya saudara. Nah, iman sebesar biji sesawi, bila goyah mustahil. Bila tak goyah, tak mustahil. Ya, jadi ini perlu saya dan saudara tangkap dari message, dari pesan Tuhan Yesus. Bahwa kamu harus punya iman sebesar biji sesawi. Maka kamu boleh berkata pada gunung ini untuk pindah ke laut. Maka itu akan terjadi bagimu. Amin. Nah, sekarang ada dua pihak, dua kubu. Bila punya dan bila tidak punya. Nah, orang Kristen harus punya. Tetapi banyak orang Kristen mayoritas tidak punya. Mereka cuma berharap Tuhan melakukan banyak mujizat. Tetapi mereka tidak punya modal. Mereka tidak berkompetensi untuk bisa mendapatkan mujizat yang besar dari Tuhan. Mereka tidak ada dalam satu konduite di mana mereka bisa menarik turun kuasa mujizat dalam hidup mereka. Apakah sulit? Tidak, ini tidak sulit. Sebab ini sudah difirmankan Tuhan. Sudah difirmankan berarti sudah diundangkan oleh Tuhan. Satu peraturan pemerintah, satu instruksi presiden, satu keputusan presiden. Kalau sudah diundangkan oleh sekretaris kabinet, maka itu berlaku hukum bagi seluruh bangsa Indonesia. Umpamanya, mulai sekarang semua gaji akan dinaikkan 6,5%. Demikian kata presiden kita. Saudara, nggak ada yang bisa melawan. Nggak ada yang bisa mempertanyakan. Saudara, itu sudah diundangkan. Dan itu berkekuatan hukum. Saudara, itu sebab saya dan saudara harus tahu. Iman sebesar biji sesawi saja sudah bisa membuat saya dan saudara dimegahkan oleh Tuhan. Coba ikut Tuhan, jadi anak Tuhan kurang apa coba? Ya, saudara, cuma saben hari ngomel aja, nggak terima saja. Kenapa saudara ngomel dan nggak terima? Karena saudara tidak mengalami mujizat. Coba kalau saudara yang lain mengalami mujizat, oh mereka bersyukur dan mereka mengangkat tangan terus. Dengan berderai air mata mereka bersyukur kepada Tuhan saben hari. Karena mereka mengalami. Mereka yang tidak mengalami, mereka bersungut-sungut. Dan mereka punya pikiran mau mundur dari Tuhan dan lain sebagainya. Bila punya, bisa buang gunung ke laut. Dan doa terkabul. Semua katakan, bila punya, saya bisa buang gunung ke laut. Dan doa saya terkabul. Amin. Ya, Markus 11 ayat 22 sampai 24 ya. Kemudian ikuti saya. Bila saya tidak punya, setan akan menyiksa saya dan membinasakan saya. Tidak usah tepuk tangan ya. Saudara mesti tahu bahwa wah, ini kontroversinya tajam sekali. Dan sangat, ini kosok balinya sangat tajam sekali. Bila punya, bisa buang gunung ke laut dan doanya terkabul. Bila tidak punya, kena siksa dan dibinasakan oleh iblis. Coba, saudara. Ini sesuatu yang saudara dan saya, enggak, aku harus punya. Kalau gitu aku harus punya. Katakan saya harus punya. Supaya doa saya terkabul dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya akan menunjukkan ada video singkat tentang bagaimana orang-orang, ya saudara, di negara-negara Arab, di negara-negara Teluk, juga termasuk di tanah Palestina, di Holy Land, di Israel, menanam pohon kurma. Ya, mereka mengajari kita bagaimana kurma ini bisa kuat akarnya dan walaupun kena badai pasir di gurun pasir, mereka bisa tetap survive dan mereka tetap tegak dan mereka berbuah. Ya, saudara. Kenapa?
Karena mereka ditrain, mereka itu dilatih sejak dari biji sampai proses untuk mereka tumbuh. Ya, kita akan melihat video ini sebentar. Di Timur Tengah, kurma ditanam dalam pasir dan ditutup dengan batu. Mengapa harus ditutup dengan batu? Batu akan menahan kurma tumbuh ke atas. Karena pertumbuhan ke atas mengalami hambatan, maka mereka mencari jalan. Akarnya yang begitu kuat menghasilkan pohon yang kuat. Sekarang kita tahu alasan Allah memberi tekanan kepada kita. Amin. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Aneh ya saudara. Tanam biji kurma, tutupi batu. Supaya apa? Supaya akarnya kuat. Memang dia agak bengkok sedikit, tapi dia melewati batu dan tegak kembali. Ya saudara. Karena ini namanya dalam proses botani, ilmu tumbuhan, namanya adalah heliosentris, yaitu mengarah kepada matahari. Sehingga walaupun dia belok, tapi kemudian ketika dia melewati batu, dia akan tegak kembali. Ya saudara, karena dia harus menghadap, semua tumbuhan harus menghadap kepada matahari. Ya, ada anak-anak sekolah disuruh oleh ibu gurunya di SD menggambar pohon di lereng gunung. Ada anak-anak yang menggambar pohonnya lurus ke atas. Tapi ada anak-anak yang menggambar pohonnya tegak lurus ke sana. Ya, betul? Dulu ketika kecil pernah gambar itu enggak? Ya. Kenapa kita gambarnya ke atas? Karena ada proses ya yang namanya fisika, yang namanya heliosentris. Berpusat pada matahari. Ya, saudara, sehingga pohon kurma ini walaupun dia bijinya dan kecambahnya terhambat, tetapi dia makin kuat ke bawah akarnya. Tapi kemudian dia tegak lagi ke atas. Nah, ketika dia mulai bertumbuh dan dewasa, segala badai pasir ataupun angin yang kencang tidak bisa mencabut dia. Dan dia tetap menghasilkan buah. Ya saudara. Jadi para kekasih, kenapa kita harus tidak goyah? Supaya tidak ada yang mustahil. Dan kita berhasil berbuah lebat. Saudara, di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 22 sampai 23a. Mari kita akan baca ya. 1, 2. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Coba, rentetannya banyak. Semua keberhasilan, berbuah, membuang gunung, ya saudara. Dan apa saja yang kita doakan diberi kepada Tuhan. Coba, apakah saudara lemes? Aduh, sudah tidak ada harapan. Ya udahlah, aku masih harus berjuang lagi. Aku harus merangkak lagi, aku harus cari siapa yang bisa bantu. Yang bisa bantu saudara adalah iman sebesar biji sesawi kepada Kristus. Enggak ada yang lain. Cuma iman sebesar biji sesawi. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Jangan kendor saudara punya kesetiaan. Jangan lemes.
saudara punya harapan, saudara punya iman kepada Tuhan. Hidup saudara itu berarti dan berharga dan mulia di mata Tuhan. Dan Dia ingin saudara mengakhiri tahun ini dengan mujizat. Tidak ada yang mustahil. Coba sampai di rumah malam ini saudara mengkalkulasi dan saudara mencoba untuk menyusun. Ya secara kasar, secara gamblang dan secara simple saja. Apakah saudara beruntung tahun ini? Atau saudara rugi tahun ini? Saudara jujur. Kalau saudara, saya enggak mau ngitung lah. Nanti daripada aku ketahuan bahwa aku rugi. Enggak bagus. Engkau tahun depan juga malas. Engkau tahun depan juga tidak berhasil. Kita harus menghitung pada bulan Desember ini. Menjelang akhir. Apakah aku untung apa rugi? Saudara. Dan mumpung sekarang masih awal dari bulan terakhir ini, kita harus mempunyai satu iman sebesar biji sesawi yang mengharapkan mujizat keuangan, mujizat kesembuhan, mujizat pembukaan jalan, mujizat masa depan di tahun yang akan datang, mujizat apapun bagi saudara. Tuhan mau memberi. Karena itu, ya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Jadi apa yang saudara omong, aduh mati aku, aduh cilaka aku, rugi aku. Ya saudara. Saudara punya omongan kayak begitu, kalau itu terjadi bagaimana? Lalu saudara harus bicara apa? Tuhan, beri kepada hamba iman sebesar biji sesawi, supaya hamba boleh melakukan pekerjaan yang besar. Itu yang harus keluar dari mulut saya. Itu yang harus keluar dari mulut saudara. Jangan lemes. Coba ya, siapa tahu tahun depan aku nasibnya lebih bagus. Enggak, engkau tidak akan bernasib bagus tahun depan. Kecuali engkau saat ini sudah memiliki iman sebesar biji sesawi. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Minta dan doakan. Kelihatannya ada beda ya. Doa dan minta. Saudara, berarti doa itu tidak selalu minta. Doa itu adalah sesuatu penghadapan kita, sowan kepada Bapa di sorga. Kita bisa tidak minta apapun dalam doa kita. Kita hanya ingin menyembah Dia, memuliakan Dia, bersyukur kepada Dia. Amin. Dan saudara harus belajar doa saudara itu tanpa permintaan. Lain waktu ketika saudara merasa aku harus minta sekarang kepada Bapa. Mintalah. Doa dengan permohonan. Namanya doa syafaat. Ya saudara. Kata syafaat adalah kata bahasa Arab yang berarti memohonkan belas kasih. Jadi saya dan saudara kita bisa doa itu hanya ucapan syukur kita. Memuji Dia, bersyukur Dia. Wah, Tuhan senang anaknya datang dengan tidak minta apa-apa. Tapi mau memberi ucapan syukur kepadanya. Menyembah Dia. Tapi lain waktu bila saudara kebutuhan, ada sesuatu yang saudara mendesak. Angkat tangan saudara juga dan berdoa. Bapa, sekali ini hamba mau memohon kepadamu. Ada doa dan permintaan. Amin. Jadi saudara harus paham ya bedanya. Saudara, itu sebab seorang anak Tuhan yang bisa pistis, dia akan menerimanya dari Tuhan yang sesuai kehendak Tuhan. Hidupnya tidak akan kecewa. Hidupnya tidak akan merana. Tetapi hidupnya akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mati masuk sorga. Beri tepuk tangan yang baik.